warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julhepni, nomor peserta 40, asal perusahaan PT Sang Naga Khatulistiwa Yasa yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek penetapan mutu penampilan kayu bundar guna memenuhi tugas praktek pada praktek produksi kayu bulat yang diselenggarakan oleh APHI Pusat dan bekerjasama dengan Pusdiklat SDNK LHK. Nah, di sini sebelum kita melakukan pengukuran atau menetapkan mutu kayu bulat, terlebih dahulu kita harus melihat aturan yang terkait, yaitu PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, Permen LHK nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung ataupun di hutan produksi. Yang ketiga, Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan nomor 28 tahun 2015 tentang metode pengukuran dan pengujian hasil kayu. Nah, adapun prosedur terkait yang kita akan gunakan dalam penetapan mutu kayu bundar, yaitu kita harus mengacu kepada SNI 7533.1 tahun 2010 tentang kayu bundar bagian 1 istilah dan definisi, SNI 7534.1 2010 kayu bundar daun lebar bagian 1 tentang klasifikasi persyaratan dan penandaan. Kemudian 3 SNI 7534.2 2010 kayu bundar daun lebar bagian 2 tentang cara uji. Kemudian SNI 7535.1 2010 kayu bundar jenis jati bagian 1 klasifikasi persyaratan dan penandaan. Kemudian SNI 7535.2 2010 kayu bundar jenis jati bagian 2 cara uji, SNI 7536.1 2010 kayu bundar daun jarum klasifikasi persyaratan dan penandaan, SNI 7536.1 2010 kayu bundar bagian 2 cara uji. Kemudian 8 Standar Nasional Indonesia 8911-2020 pengukuran dan penetapan isi kayu bundar. Dalam menetapkan penampilan mutu kayu bundar, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan peralatan dan perlengkapan. Yang pertama yaitu APD, ada helm sebagai tutup kepala, ada safety sebagai tanda bahwasanya ada lakukan pekerjaan, kemudian ada sarung tangan, dan yang terakhir itu ada sepatu safety. 2, ada alat pengenalan jenis, kemudian alat ukur. Kita akan menggunakan roll meter, kemudian ada meteran kecil. Sedangkan untuk alat hitung ada kalkulator, kemudian tabel pengujian SNI dan aturan untuk menetapkan mutu standar. Metode pengukuran yang kita lakukan dalam menetapkan mutu penampilan kayu bundar, kita harus memahami apa itu definisi cacat. Cacat adalah suatu kelainan yang terdapat pada kayu yang dapat mempengaruhi mutu ataupun isi. Kemudian 2, cacat badan. Cacat badan adalah cacat yang terdapat pada badan. Kemudian
cacat bentuk. Cacat bentuk adalah penyimpangan bentuk dari bentuk umum kayu bundar. Yang keempat itu ada cacat bontos, adalah cacat yang terdapat pada bontos pangkal maupun pada bontos ujung. Nah, pada kesempatan praktek kali ini kita akan melakukan penetapan mutu kayu bundar pada sebuah kayu yang bernama kayu bangkirai. Kemudian kita harus melihat dulu bahwasanya itu terbebas dari banir, kemudian cabang dan ranting serta ujung bontos ini terpotong dengan rapi. Dalam menetapkan mutu kayu bundar, yang langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengukur panjang kayu. Dari panjang kayu ini kita temukan ukuran sepanjang 5,19 meter. Kemudian kita bulatkan menjadi 5,10 meter. Untuk tahap yang kedua, kita akan melakukan pengukuran kelengkungan yang terdapat pada kayu bangkirai ini. Di sini kita dapatkan kelengkungan pada kayu bangkirai ini sebesar 6 cm. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran growong. Di sini kita melihat ada growong pada kayu bangkirai ini. Kita akan melakukan pertama untuk pengukuran ini kita akan melakukan titik bontos. Titik bontos kemudian kita akan melakukan diameter pangkal dengan mengukur diameter D1. Nah, di sini D1 daripada bontos tersebut sama dengan 25 cm. Kemudian D3-nya adalah 35. Selanjutnya kita akan melakukan diameter ujung. Nah, untuk diameter ujung yang sering kita sebut dengan D3, di sini kita mendapatkan untuk D3 itu 30 cm, kemudian D4 35 cm. Penghitungan daripada growong kayu bangkirai ini, terlebih dahulu kita akan mengukur lebar dari growong. Lebar dari growong kurang lebih 10 cm. Kemudian panjang dari growong 15 cm. Nah, untuk mencari rumus daripada growong kayu ini adalah CB1 sama dengan lebar kali panjang dibagi 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk cacat bontos itu 10 dikali 15 dibagi 2 sama dengan 75 cm. Pada kayu bangkirai ini itu juga terdapat cacat badan, yaitu dengan pecah. Di sini ada pecah lebih dari 2 cm. Nah, kemudian panjang pecah pada badan kita ukur kurang lebih
meter 100 cm atau 1 meter. Tadi kita sudah melihat ada cacat bontos atau growong, kemudian kayu terbelah dan juga ada lengkungan pada kayu. Nah, untuk perhitungan dan penetapan mutu nanti akan kami lakukan perhitungan di ruang kerja kami atau di kantor, dan akan kami tampilkan di sini. Kita akan melakukan perhitungan dalam menetapkan mutu kayu bundar. Yang pertama, kita akan mencari diameter, di mana panjang kayu yaitu 5,519 kita bulatkan menjadi 510, sedangkan lengkung dari kayu tersebut yaitu 6 cm. Kita akan melakukan perhitungan pertama untuk DP. D1 sama dengan 25, kemudian D2 sama dengan 35, kemudian 25 ditambah dengan 35 dibagi 2 sama dengan 35 cm. Sedangkan untuk diameter ujung, D3 sama dengan 30, D4 sama dengan 35. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 30 ditambah 35 dibagi 2 sama dengan 32,5. Kita bulatkan menjadi 32 cm. Untuk diameter, yaitu DP plus DU dibagi 2 sama dengan 35 ditambah 32 dibagi 2 sama dengan 33,5 cm. Kita bulatkan menjadi 33 cm. Selanjutnya untuk volume kotor, D sama dengan 33 cm, kemudian panjang sama dengan 5,10 meter. Rumus untuk volume isi kotor sama dengan 0,7854 dikali D kuadrat dikali panjang dibagi 10.000. Kemudian isi kotor sama dengan 0,7854 dikali 33 kuadrat dikali 5.10 atau 5 meter 10 dibagi 10.000 sama dengan 0,436 meter kubik. Kita bulatkan menjadi 0,44 meter kubik untuk isi kotor. Kemudian untuk cacat bontos, isi yang mereduksi cacat bontos yaitu growong tetapi tidak tembus sampai ke ujung. Cacat bontos growong sama dengan lebar 10 cm, panjang 15 cm. Rumus cacat bontos growong, lebar dikali panjang dibagi 2 sama dengan 10 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 12,5. Kita bulatkan menjadi 13 cm. Untuk rumus isi dari cacat bontos sama dengan diameter cacat bontos kuadrat dikali panjang dibagi 10.000 sama dengan isi cacat bontos 13 kuadrat dikali dengan 5 meter 10 dibagi 10.000 sama dengan isi cacat bontos sama dengan 0,086. Kemudian kita bulatkan menjadi 0,09 meter kubik. Selanjutnya untuk isi bersih, rumus isi bersih
sama dengan isi kotor dikurang dengan isi cacat bontos. Di sini isi kotor 0,44 dikurang dengan 0,09, jadi isi bersih sama dengan 0,35 meter kubik. Untuk cacat bentuk, kelurusan di kayu bengkirai ini melengkung dengan kedalaman 6 cm. Rumus dari kelengkungan kelurusan persen sama dengan kedalaman lengkung dikali 100% dibagi dengan panjang, yaitu sama dengan 6 dikali 100% dibagi 510 sama dengan 1,17%. Jadi untuk kelurusan masuk di dalam cacat bentuk. Sedangkan untuk persentase cacatnya adalah 1,17% sesuai dengan SNI masuk ke dalam mutu D atau mutu 2. Yang kedua adalah cacat badan. P atau panjang pecah sama dengan 100 cm. Kita bulatkan menjadi 1 meter. Rumus cacat badan persentase sama dengan panjang pecah dikali 100% dibagi dengan panjang, yaitu kita ketahui bahwa panjang pecah adalah 100 dikali dengan 100 dibagi 510 sama dengan 19,60%. Jadi untuk cacat badan sesuai dengan SNI tabel A2 kayu bundar daun lebar sebesar 19,60%, maka dapat disimpulkan masuk pada mutu pertama atau mutu P karena kurang dari 25%. Sedangkan untuk cacat growong, yaitu lebar dari cacat growong itu 10, sedangkan panjang adalah 15, sama dengan 10 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 12,5, kita bulatkan menjadi 13 cm. Rumus growong adalah diameter growong dibagi dengan diameter dikali dengan 100%. Sedangkan isi growong adalah 13 diameter growong 13 dikali 100% dibagi 33 sama dengan 39,39%. Jadi untuk cacat growong sesuai dengan SNI tabel A2 kayu bundar daun lebar sebesar 39,39%, maka dapat kita simpulkan masuk pada mutu D atau mutu 2 karena diperkenankan asal isi sehat memenuhi syarat. Nah, dari ketiga cacat bentuk tersebut, karena rata-ratanya masuk dalam mutu D, maka kayu tersebut atau kayu bangkirai tersebut kita masukkan dalam mutu D. Praktek menetapkan mutu kayu bundar ini kami buat sebagai tugas daripada Diklat Penguji Kayu Bulat angkatan kedua tahun 2022. Semoga apa yang kami persembahkan atau kami praktekkan tadi itu bisa bermanfaat dan menjadi acuan, dan jika memang terjadi kesalahan kami mohon dimaafkan karena pada prinsipnya kami masih melakukan praktek atau baru mengikuti pelatihan penguji kayu bulat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.